Haleluya. Saya senang sekali menyaksikan baptisan dari ketiga saudara kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Congratulations. Puji Tuhan. God is good. Puji Tuhan. Berapa banyak saudara yang hadir minggu lalu waktu Cindy Jacobs melayani di sini? Saya percaya Anda mengalami jamahan Tuhan. Dan saya berdoa bukan hanya jamahan Tuhan hari Minggu kemarin, tapi itu bisa merubah hidup kita mulai saat itu sampai selanjutnya. Amin. Karena Tuhan itu luar biasa. Tema kita, bukan tema ya, maksudnya penekanan daripada khotbah seri yang kita sampaikan bulan ini adalah revival atau kebangunan rohani ya, revival. Katakan revival. Saudara, waktu saya mengundang Cindy Jacobs, sebetulnya saya tidak memberitahu kepada dia apa yang dia sampaikan, tapi dia tuh nabi, saudara. Jadi yang dia sampaikan ya mengenai apa? Revival. Dan saya berdoa supaya Anda mengalami revival, mengalami kebangunan, mengalami satu pemulihan. Apa yang tadinya nggak benar jadi benar, apa yang tadinya rusak jadi pulih. Apa yang tadinya ada tuduhan jadi ada kebebasan, yang tadinya ada sakit ada kesembuhan, yang tadinya lemah, yang tadinya nggak ada semangat menjadi semangat dan berapi-api di dalam Tuhan. Biar ada revival, biar ada kebangunan rohani mulai dari dalam diri saudara, dalam diri kita, karena Anda akan mendapatkan semangat yang dari Tuhan dan ada kebangunan rohani di dalam diri keluarga setiap saudara. Anak-anak saudara, orang tua saudara, semua teman-teman saudara, amin saudara. Dan ada kebangunan rohani di Kersel, setiap Kersel, haleluya, come on. Yes. Dan juga ada kebangunan rohani di gereja. Gereja mengalami api Roh Kudus yang menyala-nyala. Dan juga menghasilkan kebangunan rohani di kota dan di state, di California. Amin, karena kita berdoa supaya ada revival di California. Amin. Puji Tuhan. Saudara, tema kita tahun ini dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 sudah dibacakan berulang-ulang dari bulan Januari. Karena aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku. Rencana Tuhan adalah rencana yang luar biasa. Amin. Rencana yang penuh berkat, rencana yang bukan hanya berkat jasmani tapi berkat rohani. Rencana di mana rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada rencana yang kita bisa bayangkan. Dan Dia akan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Hari-hari depan yang penuh pengharapan. Saya akan mulai dengan dua kutipan ini yang nanti waktu saya sampaikan firman Tuhan akan Anda bisa lebih jelas lagi maksudnya apa. Tapi saya akan mulai dengan dua kalimat ini, saudara. Yang pertama, God's opinion of you is never formed by popular opinion. Pendapat Tuhan tentang Anda tidak pernah dibentuk oleh opini populer. Pendapat Tuhan mengenai Anda itu adalah orang yang luar biasa. Anda adalah orang yang diurapi. Anda adalah orang yang bisa berbuah-buah. Anda adalah orang yang bisa bukan hanya dapat rencana yang baik buat Anda, tapi bisa membagikan rencana yang baik dan pengharapan juga bagi orang-orang lain. Luar biasa apa enggak, saudara? Karena banyak orang-orang yang sudah patah semangat di sekeliling saudara, di sekitar saudara. Bagaimana kita bisa menguatkan orang lain kalau kita sendiri nggak ada courage, kalau kita sendiri nggak ada semangat. Yang kedua, saya akan mulai yaitu ini, saudara. Jangan, I don't know why the clicker doesn't work here. It works now, okay. Don't let your current position define your collective possibility. Ini sangat penting, nanti apa yang akan saya sampaikan Anda bisa mengerti. Maksudnya apa dalam bahasa Indonesianya begini, jangan biarkan posisi Anda saat ini, keadaan Anda saat ini, tantangan Anda yang Anda hadapi saat ini,
problem yang Anda hadapi saat ini ya menentukan kemungkinan kolektif, kemungkinan secara keseluruhan yang Tuhan sudah berikan bagi Anda. Jangan hidup Anda ditentukan hanya pada masa yang sekarang ini. Dan hari ini saudara, saya akan sampaikan topiknya adalah berupa pertanyaan, apakah yang harus kami perbuat? Apakah yang harus kami perbuat? Ini adalah seri daripada revival. Jadi kalau kita mau revival, ternyata sebelumnya itu ada satu hal yang sangat sederhana, yaitu apa? Pertobatan. Tanpa ada pertobatan, tidak akan ada revival. Jadi kita berdoa supaya ada pertobatan. Dan sebelum ada pertobatan, kita perlu merendahkan diri dan kita perlu berdoa. Itu sebabnya sejak tahun lalu kita terus membangun momentum doa. Saudara yang belum terbiasa berdoa, mulai berdoa. Saudara yang nggak biasa berdoa bersama-sama, Anda mulai bisa biasa berdoa bersama-sama. Anda yang tadinya berdoanya hanya sekedar minta prayer request, Anda mulai berdoa untuk orang lain. Anda mulai berdoa deklarasi, Anda mulai berdoa dengan otoritas, Anda mulai berdoa dengan penuh kuasa, Anda mulai berdoa dengan iman, Anda mulai berdoa dengan satu keyakinan bahwa Anda bisa berdoa buat orang sakit, maka orang sakit akan sembuh. Anda akan berdoa orang yang diganggu roh jahat, maka Anda sebagai orang yang percaya mempunyai kuasa untuk mengusir roh jahat, maka roh jahat akan lari daripada Anda. Yang pertama, Anda perlu berdoa, merendahkan diri dan bertobat, saudara. Dan ada satu firman Tuhan yang dituliskan di dalam buku Yesaya, bahasa Inggrisnya dikatakan demikian, Yesaya 57 ayat yang ke-15, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia. Ini kalau Anda baca ayat ini aja rasanya, waduh, maha tinggi, maha mulia, kayaknya jauh banget gitu ya. Yang bersemayam untuk selamanya, yang maha kudus namanya. Wow, ini rasanya semuanya serba maha tinggi, maha mulia, maha kudus. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Luar biasa, waktu baca ayat ini mungkin Anda merasa, waduh rasanya jauh sekali ya, saya ini bukan orang yang kudus, bagaimana bisa ketemu Tuhan. Tapi ternyata saudara, tetapi juga, katakan tetapi juga, lagi katakan tetapi juga bersama-sama orang yang remuk, orang yang rendah hati, dan yang menghidupkan semangat, dalam bahasa Inggrisnya itu revive, yang menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, I restore the crushed spirit of the humble and revive the courage of those with repentant heart. Jadi remuk itu bukan, remuk hancur, putus asa, nggak bisa ngapa-ngapain, down, udah nggak bisa, putus asa semuanya. Bukan itu saudara, tapi dalam arti remuk itu hati yang mau bertobat. Jadi sekarang saudara, kalau pada saat di buku Kisah Rasul, nanti akan kita baca ayatnya, mereka itu waktu mendengar Petrus berkhotbah, mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Mungkin ini juga pertanyaan Anda, sekarang gimana nih? Apa yang harus saya perbuat dengan keadaan yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi dengan tantangan yang terjadi yang saat ini sedang hot-hotnya, saudara, banyak perubahan di dalam policies, dalam bill yang sedang terjadi di arena pemerintahan, apa yang terjadi di dalam arena sosial, apa yang harus kami perbuat sekarang? Dan mungkin ini pertanyaan Anda bukan hanya secara global, tapi secara pribadi, apa yang harus saya perbuat sekarang? Apa yang harus saya perbuat? Keluarga saya, keluarga teman-teman saya. Bagaimana dengan usaha saya, pekerjaan saya, apa yang harus saya perbuat? Saudara, ternyata Tuhan itu kalau kita pikir tadinya jauh, ternyata dia dekat. Nangkep apa enggak? You got it? Ternyata enggak jauh. Ternyata dia itu dekat. Kalau kita ini rendah hati. Kalau kita ini mau bertobat.
Jadi remuk itu bukan remuk ancur-ancuran, bukan begitu. Hati yang mau bertobat. Nah, di dalam buku Kisah Para Rasul, saudara, yang saya mau sampaikan ini sebetulnya adalah satu hal yang sangat basic. Fondasi, katakan fondasi. Jadi basic, satu hal yang basic. Jadi kalau saudara mau go to the next level, Anda nggak bisa naik kelas, naik tingkat, naik level kalau dasarnya nggak kuat. Dasarnya mesti benar, dasarnya mesti kuat. Ya, semua olahraga apapun yang Anda lakukan, yang Anda senang, pasti ada fondasinya, pasti ada dasarnya. Ya, harus kuat. Nah, yang saya sampaikan, izinkan saya membangun dasar ini, tapi yang dasar ini kalau Anda dapat ya, Anda akan maju dengan pesat luar biasa. Salah satu dasarnya yang sangat penting ialah apa? Hati yang mau bertobat. Hati yang mau bertobat. Oke, dan pertobatan ini sekali lagi saudara bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang menyedihkan, walaupun bisa ada kalanya sedih juga, saudara. Tapi pertobatan ini adalah sesuatu yang membuat Anda itu akan senang luar biasa. Dan bukan hanya senang, yang dikatakan ayat yang kita tadi baca itu ialah apa? Akan ada kebangunan rohani di dalam diri saudara. Di tengah-tengah tantangan apapun yang Anda alami, ada semangat yang menyala-nyala dalam diri Anda. Kita lihat di dalam buku Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Setelah mendengar Petrus khotbah, mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, jawabnya apa? Bertobatlah, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi, katakan memberi. Bukan dipaksa, bukan karena orang tua, bukan karena teman, bukan karena anak, bukan karena pastor, bukan karena leader. Memberi dirimu dibaptis. Memberi dirimu dibaptis. Jadi bertobat dan memberi dirimu dibaptis. Kalau ada saudara yang sudah terima Tuhan Yesus dan belum dibaptis, berilah dirimu dibaptis. Karena apa? Di sini dikatakan dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan sembarang nama, saudara. Dan untuk pengampunan dosamu, paling enak ini saudara, dosa diampuni. Yesus yang tidak berhutang, dia menjadi Yesus yang tidak berdosa, menjadi dosa karena kita yang punya hutang dosa yang kita nggak bisa bayar, Yesus bayar. Luar biasa sekali ini Tuhan kita. Jadi supaya dosanya diampuni. Saudara, kalau dosa diampuni, rasanya itu lega sekali, rasanya enteng sekali, rasanya enak sekali. Ada orang-orang yang bergumul, mereka nggak tahu bagaimana ini ya untuk mau berubah. Ganti nomor telepon udah, ganti baju sudah, beli mobil mungkin ganti nomor telepon, pindah alamat ya. Tapi masih aja ada rasanya di sini nggak bebas. Ada orang yang sampai operasi plastik 5 kali, masih rasanya nggak bisa mau berubah, nggak bisa karena ternyata yang perlu berubah itu adalah dalamnya. Dan yang bisa mengampuni dosa kita itu adalah Tuhan Yesus. Waktu Yesus mati di kayu salib, oleh darah Yesus, lagu yang tadi dinyanyikan, oleh darah Yesus ada pengampunan. Apa yang bisa membasuh kita dari dosa? Nothing but the blood of Jesus. Semua kita ini orang yang berdosa, tapi waktu kita terima Tuhan Yesus, kita diampuni dosanya. Jadi di sini dikatakan setelah kamu menerima pengampunan, maka, katakan maka. Ayo lagi, maka. Oke, jangan lemas-lemas, maka. Maka ini luar biasa, oh God, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Wow, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu sangat luar biasa. Kita nggak bisa melakukan dengan kekuatan, kemampuan, skill kita, keterampilan kita, koneksi kita, uang kita. Nggak bisa, nggak ada. Semua itu dikumpulin, nggak bisa kita, saudara. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus disediakan buat kita orang-orang yang percaya, yang mau bertobat, yang dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Oh, luar biasa sekali. Sebab bagimulah janji itu. Jadi waktu Petrus berkhotbah dia bilang, ini buat kamu nih, ini dia lagi khotbah buat banyak orang ya. Dan bagi anak-anakmu dan bagi banyak orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh nama Tuhan kita. Jadi bukan hanya untuk orang pada saat itu, tapi orang yang berikutnya sampai selama ini ya, Tuhan masih panggil orang apa enggak? Tuhan masih mau menyelamatkan orang apa enggak? Tuhan masih mau menjangkau orang yang belum kenal dia enggak? Jadi berarti janji ini masih berlaku apa enggak? Masih berlaku apa enggak? Jadi katakan, janji ini buat saya. Lagi katakan, janji ini buat saya. Karena aku tahu rencana yang ada padaku buat kamu. Jadi dari dulu itu Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan sudah tahu bahwa kita nggak bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri, makanya Dia berikan kita Roh Kudus. Dan ayat yang ke-40, dan dengan banyak perkataan lain lagi, Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan Ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saya mau beritahu kepada saudara, kalau Anda baca secara berurutan ya saudara, sebelum Petrus khotbah ini ya, sebelumnya itu ada seorang yang namanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis waktu dia khotbah, waktu Yohanes Pembaptis khotbah, dia memperkenalkan Yesus. Waktu Yesus khotbah, dia memperkenalkan kerajaan Allah. Bukan surga, saudara. Kerajaan Allah. The kingdom of God and the kingdom of heaven. Yesus adalah juru selamat. Banyak orang mau diselamatkan. Kalau Anda belum terima Tuhan Yesus, Anda yang lihat melalui online, kalau Anda belum menerima Yesus, Anda perlu membuka hati. Mungkin Anda sudah ke gereja, tapi belum pernah membuka hati dan mengundang Yesus masuk ke dalam diri saudara supaya Anda diselamatkan. Tapi Yesus yang Dia beritakan itu adalah hal mengenai the kingdom, kerajaan apa? Kingdom of heaven, kerajaan surga atau kerajaan Tuhan. Jadi yang Dia sampaikan, Yesus memperkenalkan kerajaan Tuhan. Jadi bukan hanya Dia mau kita ini memanggil Yesus sebagai juru selamat, tapi Yesus sebagai rajanya kita. Kita turun tahta, kalau enggak kita ke gereja kita masih di tahtanya kita sendiri. Masih di kesombongan kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Kita enggak mau turun tahta. Kita bertobat, kita turun tahta, Yesus yang ada di tahta. Jadi Yohanes Pembaptis, lalu Tuhan Yesus sendiri waktu Dia datang. Lalu di sini konteks ini Petrus, ada kesamaannya dari 3 orang ini. Petrus menyampaikan apa saudara? Di sini sekali lagi, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus. Yesus memperkenalkan kerajaan Allah. Petrus memperkenalkan kuasa yang ada di dalam kerajaan Allah, yang disediakan buat saudara orang yang percaya. Luar biasa apa enggak? Nah, dari 3 orang ini ada kesamaannya. Apa kesamaannya? 3 orang ini memulai khotbahnya dengan perkataan yang sama persis saudara. Yaitu apa? Bertobatlah. Bertobatlah. Jadi kira-kira penting apa enggak ini saudara? Penting sekali, ini adalah satu hal yang sangat penting. Jadi saya berdoa saat firman Tuhan disampaikan, saya minta Roh Kudus. Saya sudah berdoa dari berapa minggu yang lalu, Roh Kudus, biar Engkau memberikan kita conviction, bukan condemnation, bukan memberikan tuduhan, tapi memberikan satu keyakinan. Apa ya yang Anda perlu bertobat? Apa yang Anda perlu bertobat? Minggu lalu Cindy Jacobs mengatakan mungkin ada pornografi, mungkin ada iri hati. Saya bisa elaborate lagi, mungkin ada kebencian, mungkin nggak bisa mengampuni. Saudara, mungkin ada ada hutang yang belum dibereskan. Mungkin ada ganjelan, Anda nggak mau bilang sorry, Anda nggak mau minta ampun dan Anda nggak mau mengampuni. Apapun saudara, mungkin roh kemarahan, ada dendam, ada sakit hati, mungkin ada percabulan.
Saudara, semuanya itu Tuhan bisa bersihkan kita. Tuhan bisa ampuni kita. Luar biasa apa enggak, saudara? Dan supaya kita diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dan bertobat, katakan lagi, bertobat. Bertobat itu ternyata bukan hanya dari dosa, saudara, tapi bertobat di dalam buku Ibrani pasal yang ke-6, bertobat dari perbuatan yang sia-sia. Bahasa Inggrisnya itu dead works. Dead works. Terjemahan lain, dead works itu adalah satu aktivitas yang hanya sekedar formalitas aja. Jadi bisa aja orang ke gereja, bisa aja Anda ke gereja, tapi melakukan sekedar formalitas. Sia-sia, nggak mengalami Tuhan. Datang ke gereja mungkin tepat waktu, atau mungkin bahkan Anda melayani sekalipun, tapi dead works, sia-sia karena nggak ada Roh Kudus nggak diizinkan untuk bicara. Roh Kudus Anda nggak mengizinkan Roh Kudus bicara kepada Anda. Roh Kudus mau bicara saat ini. Anda mau terima? Jadi kalau kita bertobat dari dosa, yes. Bertobat dari perbuatan yang sia-sia, yes. Dan kalau saya katakan dosa, ternyata dosa itu bukan perkataan yang populer di budaya sekarang ini. Nggak populer. Apalagi di kalangan anak muda. Nggak populer. Orang tua juga, mau ngomong dosa kayaknya, jangan terlalu fanatik lah. Padahal Alkitab kalau ngomong dosa ya dosa. Tapi kita mulai rasanya menganggap enteng mengenai dosa dan kita mengatakan, kesalahan saya, kelemahan saya. Bukan, saudara. Alkitab bicara on point blank, dosa. Dosa itu dalam bahasa aslinya miss the mark. Miss the mark. Jadi kalau ada target, ada bull's eye, Anda panah, Anda shoot, itu meleset, miss the mark. Karena dosa, padahal Tuhan sudah punya rencana yang besar buat Anda, miss jadinya, meleset. Karena apa? Karena dosa. Nah sekarang balik lagi. Pertobatan itu balik, saudara. Dan saya belajar begini, saudara. Ada orang-orang yang menganggap kebaktian itu hanya sebagian event aja. Saya sudah katakan minggu-minggu yang lalu bahwa apa yang kita lakukan, saya berdoa bukannya sekedar acara atau event. Bukan, saudara. Karena ada orang-orang yang menganggap hari Minggu itu sekedar event. Jadi orang-orang ada yang bertindak seperti ini, selama hari Rabu, Kamis, Jumat gitu ya, dosa ya nggak apa-apa lah, kompromi ya nggak apa-apa lah, nanti Minggu minta ampun. Saudara, nggak begitu. Bukan begitu, saudara. Itu berarti bukan pertobatan. Itu artinya main-main sama Tuhan. Tuhan mau supaya kita bertobat. Nah, saya belajar begini, saudara. You are not a sinner because you have sinned. You sin because you're a sinner. Kita perlu tahu ini adalah satu hal yang mendasar. Anda bukan orang berdosa karena Anda berdosa. Anda berdosa karena Anda orang yang berdosa. Anda bukan orang berdosa karena setelah Anda berbuat dosa, Anda jadi orang yang berdosa. Nangkep ya? Tapi kita ini berbuat dosa karena nature-nya, secara alamiah, kita itu adalah orang yang berdosa. Semua kita ini keturunan daripada Adam dan Hawa. Ada dosa. Jadi kita ini ada pembawaan dosa. Ada pembawaan dosa. Nggak usah diajarin, maunya begitu aja. Kucing nggak perlu diajarin untuk manjat. Bisa manjat sendiri. Anjing nggak perlu diajarin untuk gonggong. Dia gonggong sendiri. Anak kecil umur 2 tahun aja ya misalnya, tahu-tahu bisa punya
attitude, bisa marah-marah, bisa manipulasi. Nggak diajarin sama orang tuanya. Anak kecil umur 6 tahun, 5 tahun, 8 tahun, nggak perlu diajarin bohong, bisa bohong. Halo? Saya ambil contoh 2 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 7 tahun, yang 30 tahun juga sama. Yang 60 tahun juga sama. Nggak perlu diajarin, karena nature-nya tuh pengen begitu, saudara. Orang-orang muda yang lagi pacaran, nggak perlu diajarin. Nanti kalau kamu pacaran, tangan kamu bisa kemana-mana aja ya. Nggak perlu diajarin, let's get real. Nggak perlu diajarin, kok bisa? Karena apa? Karena ada nature daripada dosa di dalam diri setiap kita ini. Ternyata waktu Yesus datang, dia memberikan satu pengharapan kepada kita, dan pengharapan yang dia sudah berikan yang menjadi tema kita tahun ini ialah ternyata bukan hanya pengharapan yang kosong, tapi dia mau mengajarkan kita di dalam pertobatan supaya kita ini merubah pola berpikir kita. Ada satu adjustment, ada satu perubahan di dalam cara kita berpikir, cara kita, sikap kita, perbuatan kita. Mulainya dari mana? Mulai dari pikiran kita. Mulai daripada pikiran kita. Katakan pikiran. Lagi katakan pikiran. Bahasa Indonesianya bukan hanya pikiran, tapi akal budi. Akal budi itu pikiran, ya. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan yang, ini ternyata saudara, rasanya semua saudara sudah pernah dengar. Saya hampir yakin semua saudara yang dimanapun Anda berada, Anda lihat online, Anda juga pernah dengar. Tapi saya waktu merenungkan firman Tuhan ini ternyata sangat amat luar biasa. Kita lihat, apa itu? Markus pasal yang ke-12 ayat 29 sampai 31, jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengar, saya sudah katakan dengar. Karena ada orang nggak bisa dengar karena terlalu banyak noise. Halo? Perlu di-cancel semua noise supaya Anda bisa mendengar, supaya Anda bisa mendengar voice. Ada bedanya antara noise dengan voice, ya. Anda mendengar voice. Nah, ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa, saudara? Ayo baca sama-sama, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ada berapa hal di sini? Ada 4 hal. Hati, jiwa, akal budi atau pikiran, oke? Dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ternyata ayat ini sangat penting. Kasihlah sesamamu manusia. Ada orang yang nggak bisa mengasihi sesama manusia karena dia ada problem dengan dirinya sendiri. Saya nggak cukup baik. Saya punya masa kecil yang nggak baik. Saya punya pengalaman keluarga saya nggak baik. Teman-teman saya bilang saya nggak baik. Keluarga saya bilang saya nggak sebaik kakak saya, adik saya. Orang tua saya bilang saya nggak sebaik anaknya atau cousin saya atau yang lain-lain. Kalau Anda, karena itu Anda mulai benci sama diri saudara sendiri. Biar hari ini ada, mulai dari pertobatan, pikiran Anda dirubah. Anda tahu bahwa Anda bukan seperti yang saya sebutkan tadi. Jati diri saudara itu ada di dalam Kristus. Image, saudara punya image. Jati diri Anda ada di dalam Kristus. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara, saya mau fokus di ayat yang ke-30 saat ini ya. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Saudara, di sini dikatakan bahwa segenap
hati, jiwa, akal budi dan pikiran. Anda tahu bahwa jiwa itu termasuk apa, saudara? Keinginan saudara, pikiran saudara, dan emosi saudara. Sekali lagi, jiwa, soul, itu bicara mengenai your will, your mind, and your emotion. Keinginan Anda, emosi Anda, dan pikiran Anda. Pikiran Anda. Ya. Jadi kira-kira ayat ini kalau saya baca, dikatakan ayatnya ke-30 ya, ternyata kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Atau karena pikiran itu termasuk jiwa, saya bisa baca, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap pikiranmu. Oh, benar kah? Yes. Kenapa dikatakan 2 kali? Kenapa dikatakan 2 kali di sini, saudara? Karena ada 2 hal yang saya ingin sampaikan. Pikiran kita itu mempunyai kapasitas yang luar biasa. Pikiran kita mempunyai kemampuan yang luar biasa, sangat amat luar biasa. Luar biasa sekali. Oke, katakan ini, mulai dari kepala. Coba ucapkan, mulai dari kepala. Lagi katakan. Kayaknya sebelah sini agak lemah nih. Mulai dari kepala. Lagi. Ternyata ya, dalam hidup manusia ini sederhana aja, mulai dari kepala dulu, saudara. Saya menyaksikan kedua anak saya waktu melahirkan, dua-duanya yang keluar kepala dulu. Kepala dulu yang keluar. Saya ada di sana waktu istri saya melahirkan. Saya memberikan semangat. Saya pegang tangannya, saya bilang, push Joyce, push, push, push. Push, 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 saudara. Waduh, saudara. Waktu saya ikut lemas kelas namanya lemas kelas. Bikin saya lemas juga, saudara. Push, 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 push. Waduh, udah push, push. Saya sampai ikut napas juga, saudara. Kalau bayi itu lahir normal, lahirnya tuh kepala duluan. Kalau lahirnya enggak natural, itu lahirnya bisa membahayakan. Ya. Bridge birth ya. Tapi kalau saudara melahirkan dengan normal, itu kepala duluan. Tahukah saudara yang berhubungan dengan ayat ini, ternyata apa yang Anda dan saya mau lakukan, itu mulai kepala duluan. Anda mikir dulu. Anda ada di sini karena Anda mikir Anda mau ke sini. Anda pakai baju yang Anda pakai sekarang karena Anda mikir Anda mau pakai baju itu. Anda mau bisnis apa karena Anda kepala duluan. Anda mikir. Kalau Anda mau berbuat dosa, sebetulnya kepala dulu udah mikir. Jangan menyalahkan Adam. Karena kepalanya sudah mikir. Jadi kalau Anda punya mess up life, itu karena mulai dari pikirannya sudah mess up. Kalau Anda mempunyai relationship yang nggak baik, relationship yang salah, karena mulainya dari pikiran yang salah. Tapi Tuhan memberikan satu pertobatan, yaitu perubahan pikiran, supaya pikiran kita ini nggak salah lagi. Dirubah. Tapi kalau pikiran Anda nggak mau dirubah, maka ada hal-hal yang terjadi
yang berhubungan dengan dua kemampuan yang sebetulnya sangat luar biasa. Dua kemampuan pikiran. Pikiran kita punya kemampuan yang luar biasa, tapi kalau Anda hanya parkir di poin yang pertama, maka Anda nggak bisa maju. Yang pertama, kemampuan daripada pikiran kita, mind, katakan mind. Lagi mind ya. Jadi kalau Anda tanya, what shall we do? Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Anda bertanya seperti mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Anda bertanya saat ini, apa yang harus saya perbuat Tuhan? Apa yang harus saya perbuat? Mulai bertobat. Mulai memperbarui akal budi kita. Memperbarui pikiran kita. Pikiran kita mempunyai kapasitas yang luar biasa. Kita punya kemampuan yang pertama ialah kemampuan daya ingat. Kemampuan kita punya memori. Memori itu bukan mulainya dari komputer. Memorinya berapa? Berapa gig? Oh, cuma 16. Berapa memorinya? Ya, 32. Dulu cellphone kalau udah 32 rasanya memorinya udah gede banget ya. Sekarang 32 itu yang basic kayaknya ya. Udah nggak ada. Sudah. Wah, udah nggak ada. Memori. Jadi banyak orang yang hidup di bawah tuduhan karena mengingat-ingat apa yang mereka lakukan. Sehingga mereka mereka nggak merasa qualify karena apa yang mereka ingat. Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda ingat-ingat? Yang Anda ingat dosa Anda, kesalahan Anda, kekurangan Anda, maka Anda mulai mengidentifikasikan diri Anda berdasarkan siapa Anda dulu. Halo? Bukan siapa Anda sebenarnya. Kita hidup yang masa sekarang, tapi karena memorinya ini terlalu kuat, yang diingat yang dulu-dulu terus. Nggak bisa, terlalu muda, terlalu tua, terlalu whatever. Padahal Tuhan bilang, aku punya rencana yang besar buat kamu. Aku punya rencana memberikan kamu hari depan yang penuh pengharapan. Memori itu sangat-sangat penting sekali, saudara. Sehingga ada banyak orang yang menghidupi masa yang sekarang ini berdasarkan apa yang mereka lakukan 5 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu. Dan karena itu banyak orang yang hidup di masa sekarang ini yang mempunyai kesempatan, opportunities sekarang ini. Ada banyak opportunities yang sekarang, tapi yang diingat opportunities yang Anda, I miss that opportunity. I blew it. 5 tahun yang lalu saya sebetulnya ada opportunity seperti si tapi saya gagal nih. Hidupnya di situ terus. Padahal sekarang Tuhan kasih Anda opportunity for the present time. Are you with me? Oh, Jesus. Dan banyak orang sudah diampuni dosanya, tapi pikirannya belum diperbarui. Kalau mati masuk surga, tapi selama hidup sepertinya seperti neraka. Watch that. Tuhan mau memberikan hidup yang penuh pengharapan. Luar biasa. Perlu diperbarui. Waktu kita diselamatkan, waktu kita terima Tuhan Yesus, waktu kita bertobat, pikiran kita itu enggak kehilangan daya pikir. Kita kalau mau ingat dosa kita yang dulu bisa. Betul?
Oh, ada yang tersipu-sipu. Atau mulai lemes, ada tuduhan. Anda kalau mau ingat, kapan Anda lakukan, dengan siapa Anda lakukan, di mana, apa, jelas. Anda terserah Anda mau, you want to go back how far. Sehingga Anda punya memori, ingat lagi. Tapi Anda perlu tahu bahwa memory is not a reality. Anda perlu menghidupi sekarang ini. Karena itu Tuhan berkata, perbarui. Sekarang perbarui dirimu, perbarui pikiranmu. Oh, Jesus. Ada orang yang bilang begini, oh sejak saya usia 15 tahun, oh tahu nggak, saya diperlakukan begini. Sekarang saya usia 35 tahun, saya begini. Saudara, sudah 20 tahun masih disimpan-simpan. Makanya nggak bisa maju. Dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan dulu. Itu baru yang pertama, saudara. Kemampuan untuk berpikir. Kemampuan ada memory, ya. Kemampuan untuk bisa mengingat-ingat, ya. Kemampuan untuk bisa mengingat-ingat. Yang kedua, mau tahu apa enggak, saudara? Yang kedua ini adalah kemampuan untuk imagination. Anda membayangkan. Anda mulai membayangkan apa? Sebelum saya teruskan, saudara, waktu saya katakan Anda mempunyai kapasitas untuk membayangkan sesuatu yang luar biasa. Anda mempunyai kapasitas, your mind has the imagination capacity. Nah, sesuai dengan ayat yang kita sudah canangkan, ternyata Tuhan berkata bahwa aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Jadi waktu kita bertobat, kita mulai, katakan mulai. Waktu kita merubah pola berpikir kita, cara berpikir kita, akal budi kita, maka kita mulai bisa melihat, ada kemungkinan ini. Kemungkinan yang luar biasa. Do not let your life be defined by your current circumstances. Ingat, saudara, jangan apa yang ada dalam diri Anda sekarang ini, tantangan, problem kayak apa, menentukan hidup Anda. Tapi ingat, ada collective possibility yang sangat luar biasa. Sekarang saya harap Anda mulai bisa melihat, oh ini ayat ternyata luar biasa. Mulai bisa membayangkan bahwa ternyata Tuhan sudah punya rencana yang besar. Tapi Anda perlu tahu, Anda nggak akan sampai ke sana kalau Anda tidak terlebih dulu kepalanya berubah. Mulai dari kepala. Kita punya memori itu kira-kira, kalau bisa dibandingkan ya, kita punya memori itu kira-kira sebesar kloset kita lah. Tapi kalau imagination itu seperti alam semesta, seluruh tatar surya. Jangan kaget saya ngomong begini. Berapa puluh tahun yang lalu, siapa yang ngomong? Manusia akan pergi ke bulan. I think Presiden Kennedy, bukan? Karena ada imagination. Sekarang bukan lagi ke bulan. Saya harap Anda tahu nih,
Orang mulai mau ke Mars. Sekarang ini saya melihat kalau ada orang yang masih berpikir seperti apa yang ada sekarang ini, ada segelintir orang, beberapa persen orang di dunia yang mempunyai pikiran yang jauh lebih besar, yaitu apa saudara? Mereka itu cari meteor. Karena meteor itu jauh lebih berharga dari emas. Kalau nggak salah Cindy Jacob share minggu yang lalu. Nggak tahu kebaktian sini atau kebaktian yang kedua. Ada meteor yang jatuh di mana, waduh, tiba-tiba penduduk setempat bisa kaya mendadak semuanya. Karena apa? Meteor. Jadi sekarang saudara, waktu pikiran kita berubah, mulai kita bisa melihat kemungkinan yang luar biasa. Ada kemungkinan yang luar biasa yang disediakan untuk saudara dan saya. Senang apa enggak? Sebelum saya lanjut, saya mau beritahu, saya mau ulangi lagi kepada saudara. Bertobatlah kamu masing-masing dan hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perlu diketahui bahwa waktu Anda menerima karunia Roh Kudus bukan hanya untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, cast out demons, cleanse the lepers, raise the dead, bukan hanya melakukan signs and wonders and miracles, bukan hanya bernubuat, bukan hanya beroperasi dalam karunia roh, bukan hanya itu aja, bukan. Tapi Roh Kudus akan membuat saudara menjadi orang yang tough. Katakan tough. Lagi katakan tough. Anda menjadi orang yang tough. Menghadapi suasana, menghadapi tantangan, Anda tough. Nggak gampang, tapi Anda tough. Roh Kudus akan membuat Anda menjadi orang yang tabah. Orang yang kuat, sehingga Anda bisa melalui apa yang Anda hadapi. Menjadi tough, nggak menjadi orang yang gampang menyerah. Tough, itu Roh Kudus begitu. Jadi bukan hanya pikirkan yang saya sudah sebutkan tadi, Anda akan menjadi lebih tough. Sebagai penutup, saudara, saya akan konklusi dari 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 9 dan 10. Rasul Paulus mengatakan demikian, rupanya dia ini tulis surat, ya, waktu dia tulis surat, dia katakan demikian, namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Duka citamu membuat kamu bertobat, sehingga duka citamu itu adalah menurut kehendak apa? Sekali lagi, menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Ayat yang ke-10, perhatikan. Coba kita baca sama-sama dengan suara yang keras, bareng-bareng boleh ya? Amin? Dengan suara yang kuat ya, yang tegas. Oke, 3, 2, 1. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ternyata ada persamaannya dan ada perbedaannya. Persamaannya ada duka citanya. Tapi yang satu dari dunia, yang satu dari Tuhan. Yang satu membawa keselamatan, yang satu membawa kepada kematian. Jadi ternyata saudara, setelah kita diselamatkan, setelah kita terima Tuhan Yesus, kita dibaptis, betul, permulaan yang luar biasa. Berilah dirimu dibaptis, bertobat, beri dirimu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di dalam perjalanan ini, izinkan pikiran kita ini dirubah, diperbarui oleh Tuhan, supaya kita ini mengalami janji-janji yang Tuhan sudah berikan. Ayat ini menjelaskan, ayat yang ke-10 ya, menjelaskan apa saudara? Ternyata ada 2 macam orang. Orang yang pertama, waktu mendengarkan firman Tuhan disampaikan, mereka berubah. Mereka bilang mau berubah, sikapnya mau berubah, pola berpikirnya berubah, directionnya berubah, mau, ya. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan nggak benar, saya mau berubah,
saya mau shift. Tapi orang yang kedua adalah orang yang nggak mau berubah. Saya udah begini, yang penting saya udah selamatlah. Sehingga melakukan ibadah-ibadah ke gereja hanya sekedar ritualisme, event. Saya melihat bahwa orang yang demikian bisa berduka cita dan menangis bahkan ya, tapi nggak bertobat. Duka cita, iya. Emosinya kena, iya. Jiwa kena. Tapi pikirannya nggak mau berubah. Nggak mau berubah. Saya belajar di dalam buku Ibrani dikatakan, dijelaskan mengenai apa yang terjadi di perjanjian lama. Ada orang yang namanya Esau. Esau itu kehilangan hak kesulungan. Lalu dia menangis. Di Alkitab dijelaskan dia mencucurkan air mata, tapi dia nggak bisa dapat. Nggak bisa mendapatkan kembali. Karena apa? Esau itu, saudara, Esau itu keturunannya Abraham, Ishak dan mestinya Esau kan? Anak yang pertama itu Esau. Kalau Anda baca Alkitab, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah. Lu kenapa nggak Allahnya Esau? Esau lebih dulu. Kehilangan hak kesulungan, dia menangis karena apa? Dia nangis, iya. Dituliskan di situ di dalam buku Ibrani. Dengan mencucurkan air mata, tapi dia nggak bisa dapat. Karena apa, saudara? Karena dia tidak mau merubah sikapnya, dia tidak mau merubah pikirannya, dia tidak mau merubah directionnya. Ada hal yang lebih baik yang Tuhan sediakan buat kita. Supaya Tuhan mau kita ini bertobat. Saya belajar bahwa emosi merasa berdosa itu ternyata bukan pertobatan. Anda kalau dijamah emosinya itu Anda mulai sadar, mulai aware bahwa ada sesuatu yang Anda lakukan yang enggak benar. Mulai ada awareness. Tapi belum tentu bertobat. Waktu membuat keputusan, maka Anda bisa buat keputusan dua juga sebetulnya. Yang pertama, enggak lah, jangan sekarang lah, minggu depan lah. Padahal punya kesempatan untuk buat komitmen sama Tuhan hari ini. Enggak, jangan sekarang lah, saya masih muda, saya masih mau have fun sama teman-teman. Tahu saudara, makin hari makin keras hatinya. Tapi orang yang kedua waktu dengar, Tuhan bantu aku. Mungkin nangis, mungkin gak nangis, tapi dalam hatinya, Tuhan, aku mau berubah. Tolong aku. Nah, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus memberikan kemampuan. Maka pada saat dosa mulai tambah banyak, kasih karunia berlimpah-limpah lebih banyak lagi, saudara. Saya melihat Tuhan kita itu luar biasa sekali. Hanya ada satu orang yang bisa katakan, Paul, aku capek sama kamu. Hanya ada satu orang yang bisa ngomong begitu, yaitu Tuhan. Tapi dia milih untuk enggak lakukan itu. Dia enggak capek sama saya. If there is only one person in the world that can say, I'm done with you, Paul, it's God. But He chose not to. Demikian juga buat Anda. Luar biasa Tuhan kita. Dia turun, Dia angkat kita. Dia turun dari surga,
mengasihi seluruh isi dunia. Dia waktu menghadapi perempuan yang dibawa karena ketangkap berbuat zina, dia turun lagi saudara, dia tulis di tanah. He reach out. Saat ini Tuhan reach out kepada kita. Apa yang harus kami perbuat? Ini saudara, bertobat, maka akan ada revival. Jadi pertobatan itu hal yang sangat amat luar biasa, basic, tapi exciting. Mari kita bangkit berdiri. Jesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Yes, 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 yes Lord. Oh God, bukan hanya sekedar apa yang sudah kami dengar minggu yang lalu, tapi Engkau membangun kami supaya kami bisa maju lagi. Saudara saat ini, saudara masing-masing saudara saat ini, Tuhan mau bicara kepada Anda dan dengan spontan aja ya, nggak perlu berlarut-larut. Siapa yang waktu saya sampaikan firman ini, Anda mendengar bisikan Roh Kudus, kamu perlu bertobat. Apapun itu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yes. Bukan tuduhan. Ini adalah satu pertanyaan yang bisa memberikan kelepasan. Dan saat ini semua saudara yang mengangkat tangan, Anda omong aja sama Tuhan. Omong apa adanya, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biar Roh Kudus-Mu membantu aku supaya aku berubah. Roh Kudus-Mu memberi aku kemampuan untuk berubah. Dan saat ini Tuhan, Kau pakai aku. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai aku. Anda omong sendiri. Anda luar biasa loh. Anda luar biasa. Yes. Anda mendengar banyak kesaksian orang-orang yang disembuhkan, yang datang ke gereja maupun yang melihat dari online. Saya percaya Tuhan akan terus melakukan signs and wonders and miracle. Tanda-tanda dan mujizat. Ini benar loh saudara. Anda terima ini saudara. Sekali lagi ini adalah salah satu perubahan kita berpikir, pola berpikir. Jesus, Anda ini diperlengkapi, Anda terima. Siapa di sini yang belum dibaptis Roh Kudus? Anda mau dibaptis Roh Kudus? Saya sebetulnya bukan mau dibaptis Roh Kudus, saudara. Saya mau supaya Anda semua dibaptis Roh Kudus. Anda yang belum dibaptis Roh Kudus, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita berdoa saat ini. Yes. Tuhan Yesus. Jesus, kita mengucap syukur semua saudara. Oh yes, saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, Anda saat ini minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membaptis Anda dengan Roh Kudus. Saya nggak bisa baptis Anda dengan Roh Kudus. Saya bisa baptis Anda dengan air, tapi yang bisa membaptis Anda dengan Roh Kudus hanya Tuhan Yesus. Baptis. Oh ya baratasana. Oh yes, semua saudara. Oh Tuhan akan memberikan bahasa-bahasa yang baru. Lepaskan dirimu saat ini. Bicara dalam bahasa-bahasa yang baru, lepas aja. Relax aja. Anda ucap syukur, maka akan ada bahasa-bahasa yang baru keluar dari mulut Anda. Pikiranmu akan diperbarui. Sikapmu akan diperbarui. Berikan diri mau bertobat dengan gampang. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Irabaratasana baratasikiyarada baratasana. Jesus. Oh yes Lord. Oh rabarada barata sandaya barata sikihada. Terus. Yes. Ita bahata sanda barata sanda barata sanda. Ira barata sanda yata sanda. Jesus. Yes Lord. Oh saudara yang sakit, tumpangkan tangan Anda kepada bagian tubuh Anda yang sakit. Yes, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus menyembuhkan. Yang menyembuhkan bukan saya, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Yes, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus,
Tidak ada lagi migraine, tidak ada lagi headache, tidak ada lagi shoulder pain, tidak ada lagi chest pain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, tidak ada lagi kanker. Di dalam nama Yesus. Sel kanker kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, penuhi umatmu dengan sukacita ilahi. Enggak stres, tapi ada sukacita ilahi. Yes. Oh, back pain be gone right now di dalam nama Tuhan Yesus. Back pain, lower back pain be gone right now di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, Lord. Yes. Let's sing this song. Yes, Lord. Saat ini hamba-Mu berdoa buat jemaat yang hadir maupun yang online. Dengarkan baik-baik saudara. Saya merasa ada beberapa saudara sini yang mendapat PR dari Roh Kudus. Ada homework, yaitu apa? Anda perlu mengampuni. Anda ampuni, rendahkan dirimu. Karena kalau mau ada semangat, ada kebangunan, ada revival, itu tersedia bagi orang yang rendah hati dan yang mau bertobat, yang remuk hati. Lakukan PR ini. Jangan tunggu minggu depan. Segera. God bless you. God bless you all. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. God bless you. God bless you.